pendukung Gunners luar biasa ya. Punya pelatih seperti Arteta yang sudah memberikan segalanya, bahkan lebih, tetap nggak suka. Luar biasa. Karena target hari ini juara, Pak. Nggak mungkin. Ini juara. Juara itu nggak mungkin. Peringkat 2 lagi adalah yang terbaik. Cuman sekarang beda poinnya nggak sejauh musim lalu. Halo guys, bertemu lagi di acara yang paling seru. Gak MU gak makan. Kali ini gue ngegantiin Eki nih, karena yang bersangkutan berhubung lagi sakit. Jadi mau nggak mau gue ya. Sebenarnya nih dia dalang di balik semuanya nih sebenarnya nih. Cuman terpaksa kita ini. Ini fans MU ya, bukan ya? Bukan ini. Persikota mas. Yang bisa suka ada suara-suara misteri nih sebenarnya nih. Oke, tapi tenang aja nih. Walaupun nggak ada Eki, nggak ada Anta, tapi kita kedatangan tamu nih yang sangat spesial. Yes. Yang akan menjadi teman saya dalam membahas soal MU. Dan dulu juga kita ada di program sebelumnya di Kasus Bareng. Ini ada Adia nih. Apa kabar mas? Baik selalu tentunya, baik selalu. Apa nih? Kita mau Biasa. Gak MU nggak makan. Otomatis kita nge-review nih. Oke. Review. Match yang kemarin. Wow. Mau saya potong nih. Kebetulan kemarin dia nih yang di license broadcasternya nih. Dia nih komentator. Jadi udah pasti dia akan lebih tahu nih jeroannya. Jadi gimana nih? Kan kemarin MU menang ya. Menang. Walaupun dengan susah payah. Terus gimana nih mas? Menurut Mas Adian sendiri? Masih wajar ya, masih factory settingnya Man United. Manchester United slow starter seperti musim lalu juga. Bahkan musim lalu lebih parah untuk dua awal home and away kalah Brighton sama Brentford. Ini justru progres. Dan kalau di awal musim mungkin masih coba untuk kembali ke peak dari para pemain setelah lama off season gitu kan, walaupun pre-seasonnya sangat cepat. Yang masih menjadi kendala banyak di Manchester United, lapangan tengah tentunya masih belum balance, dan juga itu semua sebenarnya seperti efek domino dari depan, kemudian kendalanya ke lapangan tengah, dan puncaknya menjadi pertahanan yang kurang terlalu solid gitu kan. Cedera pemain juga menjadi kendala. Kemarin terakhir Rafa Varane, sebelumnya ada Luke Shaw juga yang out sampai November. Mason Mount juga untuk beberapa minggu ke depan tidak akan ada. Jadi masih ada waktu untuk sebelum window tertutup mencari pemain-pemain yang mungkin bisa memperkuat Manchester United, bukan menambal saja tapi juga mengupgrade gitu kan. Dan ya itu tadi, Ten Hag masih berupaya untuk mencari solusi dan balance dari squadnya, tapi resultnya udah lumayan lah. Tapi lu puas gak sih mas sejauh ini dengan perform MU? Kalau gue sendiri sih nggak ada masalah ya, karena season masih sangat panjang dan title itu seperti sambungan gue title itu nggak dimenangkan di bulan awal-awal kan, tapi ntar kita coba lihat United di 10 hingga 15 pertandingan berikutnya gitu. Ini baru nih teman gue nih. Tapi menurut lu butuh pemain baru nggak sih dengan performa yang begini? Masih butuh. Mungkin dua pemain lagi ya. Siapa kira-kira? Dan ada dana nggak? Dana pasti ada. Kalau Manchester United, kalau masalah bego-begoan dana dan gaji itu paling bego. Jadi kalau untuk itu nggak ada masalah. Jadi ada koperasi Manchester. Tapi Pavard aja malah ke Inter bukan ke MU mas. Pavard. Padahal cuma 30 juta. Benjamin sebenarnya kan tadinya mau diambil, cuma dengan keadaan para pemain yang belum keluar ini kan juga untuk membalance financial fair play. Jadi mereka harus ditunggu untuk keluar dulu. Harry Maguire, kemudian juga Scott McTominay. Masih ada waktu untuk membuat mereka berpindah. Henderson sudah ke Crystal Palace juga, itu juga kembali untuk membuat balance sheet dari United itu nggak bermasalah dengan financial fair play. Dan nanti juga ada takeover yang akan official di bulan Oktober, November. Itu juga akan. Tapi sebenarnya itu akan membuat ini ya, takeover itu be careful for what you wish for. Karena kalau state owned itu sangat berbahaya. Seperti misalnya Newcastle sekarang senang di awal, tapi nanti takutnya ujungnya ada hal-hal yang akan membuat para pendukung akan menyesali juga sebenarnya. Tapi emang bakal keluar tuh Maguire. Harry Maguire sekarang justru harus keluar. Kan gosipnya di-push untuk loan. Tapi sebenarnya idealnya adalah dia keluar secepatnya ya. Tapi kan kemarin ke West Ham aja. West Ham karena mungkin masalahnya kan buat Harry Maguire di otak dia sudah berpikir bahwa dia seorang pemain yang di Manchester United levelnya di atas dari West Ham. Untuk turun ke West Ham mungkin dia melihat levels itu kan. Tapi kalau dia berpikir panjang untuk Euros, maka dia harus pindah mencari klub yang akan memainkan dia week in, week out. Ya. Dengar-dengar katanya Everton juga mau ngelon dia, tapi MU-nya nggak mau tuh. Maunya ngelepas.
Ya kalau Everton mungkin Harry Maguire juga bingung sendiri gitu kan, karena bukanlah tim yang akan aman untuk sepanjang musim, akan berkompetisi di level bawah gitu kan. Sedangkan West Ham sekarang dengan David Moyes yang diberikan lagi kebebasan, timnya bermain dengan defending untuk menyerang, itu adalah konsep yang terbaik untuk West Ham. Karena musim lalu kan West Ham in limbo karena manajemen ingin bermain lebih flair dan attacking, tapi tidak sesuai dengan coachnya. Sekarang dengan mereka juara Europa Conference League, ada kebebasan buat Moyes untuk membentuk tim sendiri, dan Harry Maguire bisa menjadi bagian integral juga. Ya nggak West Ham nggak makan. Tapi menurut gua ya Mas ya, balik lagi ujung-ujungnya duit sih buat Maguire. Buat Maguire, duit. Iya. Buat Maguire mungkin kalau emang dia mikir jangka panjang, dia bakalan pindah ke West Ham ya, buat jam terbang dia bentar lagi mau Euro juga. Itu sih. Ya mungkin dia masih nunggu tim-tim seperti Chelsea yang lebih gampang dibohongin lagi gitu. Untuk bisa membantu dia bermain, tapi Chelsea sepertinya belum membuka pintu itu, dan mereka punya pelatih yang bagus sekarang, Mauricio Pochettino. Jadi untuk mengambil Harry Maguire dengan konsep bermain dia dan apa mungkin dia cocok dengan integrasi dengan kayak Chelsea sekarang kan nggak juga. FYI ini ya, waktu zamannya rame-rame Ole out, terus ganti Ralf Rangnick, Adi ini dari awal nih selalu bilang United cocok Pochettino. Ya. Tapi bahkan begitu si Erik ten Hag masuk juga dia masih Pochettino. Iya, makanya sekarang nggak Chelsea nggak makan. Karena gue konsep sih, kalau Pochettino konsep dengan young players yang dia bisa coaching, dia bangun tim dengan kebebasan, dia akan membuat tim yang mungkin para kompetitor lain melihat kok ini youngster semua yang dikumpulin, ada yang juga unknown untuk Premier League, tapi nanti dilihat aja kalau musim ini gue jamin Chelsea top 4. Masih konsisten dengan omongannya nih. Masih konsisten. Ini nggak puas nggak dengan Ten Hag? Oh puas. Karena Ole punya masa yang mungkin udah basi gitu ya. Ketika dia transisi untuk bisa kembalikan United dengan karakter United, tapi untuk next levelnya membuat United menjadi elit lagi, Ole tidak punya kapasitas itu gitu kan. Sebagai seorang pelatih. Oh, sama omongannya masih sama. Masih sama. Iya. Dan kalau menuju ke Ten Hag tentunya ada proses yang harus ditunggu gitu kan. Satu musim sudah bahkan overachieve dengan peringkat ketiga. Berarti lu percaya ketiga. sama Ten Hag dia bakal balikin MU ke masa jayanya dulu? Masa juara enggak? Enggak ya? Enggak. Tapi peringkat tiga udah oke. Emang targetnya segitu doang? Target lu segitu? Kalau United mau mengambil title juara lagi harus ada next level manager lagi. Menurut lu siapa yang bisa? Pochettino. Kalau Ten Hag kita tetap di top 3 aja. Masih ya. Tapi kalau menurut gue mending bagus Kompany ya. Bagus Kompany. Besar Kompany satu dimensi tapi itu yang terbukti dengan Burnley sekarang kan. Dia belum bisa adjust dan itu bukti bahwa dia butuh pengalaman gitu. Iya sih, tapi kan emang dari permainan dia udah mulai kelihatan ya. Kompany udah kayak Pep ya, Arteta gitu emang anak didiknya Pep banget. Menurut Betul, iya. Bisa lah dia buat ke MU ya. Nggak mungkin. Karena dia Manchester City. Nggak mungkin dia ke Manchester United. Bapak maaf nih. Bapak maaf nih ada ujian. Boleh nggak? Terus. Boleh. Dia lagi lanjut. Boleh ya? Terakhir. Boleh ya? Boleh ya? Ya, terakhir. Tanggung tuh. Seru nih. Karena para hatersnya nih, haters yang di belakang kamera nih, dapat musuh yang sama-sama kuat nih. Iya kan gue bilang ini undang dia nih udah pasti pada demen nih. Iya. saya enggak. Gua. Iya. Oke, kalau Rick, menurut lo match kemarin gimana? Ya match kemarin jujur gue agak telat nontonnya karena gue baru nyampe rumah tuh pas sudah Nonton Arsenal pasti. Enggak. Saya enggak nonton. Pas sudah menit kelima, saya lihat, loh, udah 0-2 nih. Tapi saya yakin, pasti akan comeback. Kenapa? Karena satu, Forest. Ya, away formnya jelek. Ya, itu gue setuju. Away formnya jelek. Dan yang kedua, waktu masih panjang. Terlalu cepat ya? Terlalu cepat, bener. Gue chat sama Adi, gue ketawa doang nih. Dia bilang, Forest kecepatan katanya gitu. Benar, akhirnya kan balik 3-2. Walaupun memang masih banyak hal-hal yang harus dibenahin lah. Yang pasti Kase masih sendiri, kasihannya dia, kasihan, dan belakangnya juga gue lihat komunikasi masih kurang bagus sih. Tapi Kase sama Erikson lumayan Pak dibanding dia sama Mon. Iya betul, betul. Iya nggak sih? Betul, gimana Mas Adi? Menurut lu? Oh iya. Banding Mon sama Erikson. Mason Mount masih coba meraba di mana dia pas gitu kan fitnya untuk midfieldnya Manchester United. Kalau untuk masalah attacking the lines, memegang role di nomor 11 atau di nomor 10,
tentunya dia upgrade dari Eriksen. Eriksen sekarang sudah tidak punya dinamisme seperti Mason Mount. Tidak bisa bergerak dengan cepat dan bermain di 2-3 pertandingan dalam satu pekan. Tapi kembali ke midfield three yang musim lalu berjalan mulus buat Manchester United adalah opsi terbaik untuk bermain aman dulu. Karena mengamankan poin-poin penting di awal musim itu juga akan berpengaruh nanti untuk level of confidence para pemain menuju masa-masa genting setelah Januari tentunya. Berarti menurut lu butuh DM ya buat nemenin Casemiro? Iya, butuh seorang pemain yang bisa tidak hanya drop deep tapi comfortable juga untuk link up dengan para pemain depan juga. Sofyan punya kemampuan itu ya. Buat jembatan ya. Oke, seru nih. Kalau melihat performa MU tiga match ini, dilihat kan rata-rata semua gol datang dari lini tengah dan belakang. Iya. Yang golin ya? Iya, Scorer kan? betul. Jadi ada problem lah, katakanlah di lini depan MU. Sebenarnya ada apa sih striker yang sekarang, apakah benar-benar kurang? Ya, kalau kita lihat kan yang kita punya itu yang available dan agak sehat ya. Gue sebut agak sehat karena biasa penyakitan nih orang ya. Itu adalah duta jalan santai United, yaitu Anthony Martial. Lihat di kemarin lawan Forest, ya gue tidak melihat kontribusi yang sangat-sangat besar. Bahkan kontribusinya kecil, cuman kalau buat gue kasarnya segera melengkapi jadi ada 11 gitu. Akhirnya diganti sama Sancho jauh lebih dinamis kan. Gitu. Mungkin Adi punya pendapat lain nih pasti. Iya, menunggu Rasmus Højlund ya. Karena kalau Højlund masuk ini akan memberikan lagi satu pemain yang punya segalanya. Kalau kemarin gue ngobrol sama Michael, Højlund hanya tinggal kurangnya di pengalaman. Tapi kalau untuk masalah yang lainnya kita tahu finishingnya luar biasa juga. Scoring rate-nya untuk Atalanta dalam game yang dia mainkan ini impresif. Kalau dia nanti pulih, tentunya dia menjadi solusi utama di sektor serang dari Manchester United. Dan memindahkan lagi Rashford ke kiri adalah hal yang terbaik yang terjadi untuk Manchester United di pertandingan menghadapi Forest. Karena dia bergerak berani, dia nyaman di situ, dan dia mengeluarkan segenap kemampuannya kalau dari sektor kiri. Dan hampir semua golnya itu ada dari Rashford. Dan Rashford kan nggak nyaman kalau main di depan, membelakangi gawang, dia bukanlah pemain bertipikal seperti itu. Sedangkan kalau di gitu ya. kiri dia akan bisa drop deep juga, terlibat lebih banyak di lapangan tengah, dan ini yang membuka pertahanan Forest juga gitu. Tapi menurut lu berarti nunggu Højlund ya? Iya, Højlund sebentar lagi udah bisa main. Mungkin di match week ini dia akan ada di bench karena sudah ikut latihan juga kan. Jadi itu adalah hal yang positif buat Manchester United. Menurut lu Højlund tuh buat MU itu sebagus apa sih? Soalnya kan dia masih 20 tahun juga, pengalamannya juga dikit ya kan, di Atalanta cuma setahun, dia nyumbang 9 gol dari 20 pertandingan. Dan itu juga dia main karena menggantikan strikernya yang cedera ya. Striker cedera Atalanta. Jadi menurut gue dia belum kebukti banget sih. Iya, kalau itu tadi sudah gue bilang kan bahwa experience menjadi kendala pertama dari Rasmus Højlund, tapi experience akan ditutup dengan kerja keras dan bagaimana dia bisa di coaching oleh Ten Hag, dan Ten Hag suka pemain depan yang tidak hanya bergerak statik ya, tapi tentunya juga menuju ke sisi dan juga drop deep. Ini menjadi keunggulan dari Rasmus Højlund dan dia punya percaya diri yang tinggi, dan sepertinya dia sangat ingin untuk bisa mengenakan jersey Manchester United. Itu yang harus dibutuhkan pertama-tama ya untuk mencari pemain yang ingin mengenakan berarti jersey. Beban dia berat banget ya itu buat untuk mikul MU gitu ya, buat gendong MU dengan umur dia 20 tahun. Tapi gue bebannya nggak berat karena sekarang Manchester United tanpa pemain depan yang out and out sudah bisa menciptakan gol-gol juga dari lapangan tengah dan pertahanan. Bahkan Rafa Varane membuka account United sebagai seorang defender menghadapi Wolverhampton gitu kan. Jadi untuk masalah beban, banyak sekali pemain-pemain veteran di Manchester United yang bisa memperhalus langkah dari Rasmus Højlund untuk lebih nyaman sebagai pemain depan utama dari Manchester United. Oke, menarik nih. Terus, ada satu hal yang pengen gue tanya ini sebenarnya. Kan ngelihat lini belakang itu kan rata-rata pada cedera ya? Nah, itu gimana menurut Mas Adi? Menurut gue, ya hilangnya Malaysia di pre-season, kemudian ditambah dengan celakanya Luke Shaw. Opsi-opsinya banyak, tapi kalau gue ngelihat ada nama-nama seperti Benjamin Pavard, kemudian Marcos Alonso, Cucurella bahkan. Tapi ada satu nama yang menurut gue harus dan wajib dikejar hingga tutup di transfer window, harus dapat gitu. Rico Henry. Oh, Rico Henry dari Brentford. Brentford justru. Ya, ini pemain yang menurut gue akan menembus Three Lions di musim kali ini. Nanti mungkin di beberapa match di FIFA ke depan dia akan masuk dari bagian squad Inggris, dan kita lihat penampilannya progresif, nyaman untuk bermain ke dalam, overlapping, underlapping, dan juga bisa berkreasi
di sektor sepertiga akhir lapangan lawan ya. Ini adalah pemain yang mungkin tipikalnya sangat disukai oleh Ten Hag juga. Tapi udah dicolek-colek ya Rico Tapi Henry. emang udah ada rumor itu? Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Dengan budget? Hah? Dengan budget Budget kisaran nggak terlalu Belum besar. terlalu gede. Iya, Enggak kemarin ya? kalau nggak salah 30, sekitar 40-an ya. 40-an ya. 40 gede juga. Dibohongin lagi. Oh enggak, kalau ini Pavard aja nggak kebeli ini punya 30. potensi yang Potensi. pas ya. Tinggal menunggu tentunya McTominay dan Harry Maguire mungkin salah satu di antara mereka berdua akan pindah. Maka Rico Henry bisa dimasukkan ya. Tapi seberapa besar sih McTominay sama Maguire bakalan pindah menurut lo? Ya kalau Maguire sekarang sudah di fishing lagi sama mungkin agentnya juga gitu kan. Karena nggak akan membantu karena dia di packing order pun sudah sangat jauh. McTominay bahkan kalau kita boleh berbicara ketika Manchester United membutuhkan rekan untuk Casemiro, McTominay bisa. Masih Tapi bisa. selera dari Ten Hag sudah berpindah dari McTominay dari musim lalu kan karena chance sudah diberikan McTominay dan Fletch tidak bisa memberikan Itu adisi yang berarti dia- sesuai. Ten Hag sama McTominay itu berarti ada ini ya, ada ketidaksukaan gitu apa? Nah, iya. Apa gimana sih Mas? Apa Ketidaksukaan- karena penampilan dia Apakah atau tidak karena sesuai skema? Ya, Iya. tidak sesuai dengan skema, tidak sesuai Apa- dengan apa yang diinginkan dari seorang pemain tengah yang dimiliki oleh Ten Hag. Ten Hag punya tentunya selera gitu kan. Dan McTominay, Fletch, mereka mungkin oke untuk Manchester United, tapi untuk tadi membuat menjadi juara Iya. nggak bisa. Tapi kalau menurut gua emang kalau buat mau jadi juara harus De Jong ya emang. Hah? De Jong. Frankie De Jong nggak akan pindah. Iya, maksud gua yang selevel dia Bisa. gitu untuk bawa MU menjadi juara menurut gua sih. Kalau membuat MU menjadi juara sebenarnya gampang, Harry Kane, tapi kan nggak dilepas sama Tottenham. 200. Ngomong nih Harry Kane juga dari dulu nih ya. Dari 2 tahun ngomong Harry Kane terus. Pas kemarin ada kesempatan malah nggak diambil. Iya, 200 tapi, harusnya Pak. all out, harusnya all out. 200 Tottenham mintanya kalau ke MU. Mahal juga kan. Iya, harga Premier League beda ya. Udah. Beda. Harga dibohongin ya. Oke. Rick, kalau lu gimana menurut lo? Ya, update-nya yang gua dapet justru kan si Shaw itu kan cedera di yang memang pernah patah ya. Iya. Jadi uratnya bermasalah gitu kan. Jadi akhirnya dia harus recovery lagi. Bahkan update-nya dia udah sampai November. Iya. November dia. Nah, opsinya ada 3. Gua sih kalau dari Marcos Alonso, Reguilon, terus Cucurella, gua prefer Cucurella lah. Karena ada Premier League proven. Ya walaupun semua 3-3 udah pernah main di Premier League juga ya. Cuman Cucurella emang proven kemarin main di Chelsea juga sebenarnya bagus. Cuman karena dia tidak sesuai aja dengan sistemnya si Graham Potter di ini Chelsea kan Graham Potter dan Thomas Tuchel ya. Iya, dia aja nggak Tapi cocok kalau gitu. Cucurella kan mungkin Chelsea ngasih loan gitu Pak. Kasih Chelsea loan, justru kasih nggak loan. mau dia nggak mau. Dia maunya dijual permanen. Enggak, justru Chelsea ngasihnya loan. Chelsea ngasih loan, cuman dan no buy option justru. Itu. Cuman kalau opsi yang tambahan yang terbaru si Rico Henry, ya untuk nambah-nambahin home ground boleh juga sih gitu. Dan memang udah Premier League proven juga. Iya, udah dan kalau kita berbicara panjang, maka dia akan menggantikan Luke Shaw eventually juga kalau Rico Henry masuk ya. Berapa sih umurnya? Rico Henry 24. 26 kayaknya. 26 ya, udah lumayan juga. Hampir seumuran semua itu. Iya, dan Umur matang. Iya, Golden dari Age. dari Golden Age. Championship dan kemudian dia naik level ke Premiership tapi sangat mulus gitu kan. Dan gue sih mungkin melihat Manchester United akan melirik juga Ivan Toney nanti di Januari ya. Evan Toney yang naik ke skandal ini ya. Ada masalah kan Pak judi. Yang belum bisa main tapi dia adalah kembali adisi yang luar biasa kalau lini depan United punya pemain seperti Ivan Toney. Oke. Kalau tadi Erik bilang Cucurella, kalau Mas Adi sendiri Rico Henry. prefer ke mana? Rico Henry. Henry. Oke. Sama harganya juga sama Kalau itu Cucurella loan kan. Cucurella loan. Kalau Rico bisa diambil permanen. Berarti tinggal sisa dua hari lagi, 3 hari lagi Iya. ya. 2 hari Pak. Deadline day kapan? 31. 3-1. 31. Nah, menarik nih. Nunggu deadline day. Pasti sangat seru nih, saling sikut-sikutan, saling rebutan untuk memperkuat masing-masing timnya. Kalau lu sendiri harapannya nama-nama siapa aja yang bakal pengen join? Diharapin join. Kalau gini, yang memang udah pengen join dan bahkan udah nggak ikut latihan itu kan Amrabat, Sofyan Amrabat. Gue berharap dia datang aja. Dan berarti artinya otomatis gue juga berharap salah satu dari McTominay atau Maguire pergi. Itu harapan gue. Terus kalau yang kedua, mengingat bek kirinya absennya panjang ya itu antara Cucurella atau Rico Henry. Yang masuk itu harus ada sih. Kalau dengan back tengah gimana Pak? Back tengah kan sekarang Varane cedera. Ya. Nah sekarang
tinggal sisanya ada Lindelof dan Maguire. Misalkan Maguire emang dijual berarti tinggal Lindelof doang dong. Sisanya misalkan Martinez. iya kan berdua sama Martinez. Iya. Jadi satu lagi kan Jean-Claire Todibo. Todibo. Jadi. Jean-Claire Todibo. Jadi banyak banget yang punya duit, Pak. Kalau gua itu nggak masalah. Nggak masalah. Kalau gua nggak masalah. Cuman ngakalin financial fair play Iya, paling financial jago fair play-nya. akuntannya Chelsea. Iya. Nah, kalau Manchester United masih agak ragu-ragu untuk 8 tahun mainin kalau itu akuntingnya Iya. Chelsea. Iya, supaya harga dari pemain itu ada yang bisa turun gitu kan. Di 8 tahun itu. Nah, kalau Mas Adi sendiri gimana? Apa tuh? Soal tadi kan yang Deadline deadline day. Oh, deadline day. Ya, ini salah satu deadline day yang mungkin juga seru ditunggu ya oleh para penggemar Manchester United. Sofyan Amrabat hopefully akan masuk dan tadi Rico Henry sih kalau gue untuk mengamankan posisi di pertahanan Manchester United. Walaupun Diego Dalot menurut gue inverted juga sangat bagus. Bisa menjadi opsi tapi untuk long termnya tentunya nggak senyaman itu gitu. Ada nama di luar rumor-rumor yang ada sekarang yang sebenarnya ternyata nih pemain kayaknya nyetel deh kalau direkrut kayak di MU. Matheus Nunes. Nunes. Tapi sayangnya dia ke Manchester City. Nunes yang gol. Ngegolin loh dia mainnya. Iya. Brace. Iya. Matheus Nunes tuh pemain yang dari musim lalu gue bilang ini akal-akalan agentnya aja Jorge Mendes untuk membawa dia ke Wolverhampton karena untuk di display kepada tim-tim seperti gue berpendapat justru Liverpool juga membutuhkan dia sebenarnya tapi mungkin buying power Liverpool ada tapi nggak pengen dipakai di situ uangnya untuk yang lain olahraga lain. Iya. Nah jadi Matheus Amerika Nunes, punya ya, Pak? iya, uang masuk ke Anfield dari penonton keluarnya ke Amerika bukan ke dalam. Old Trafford juga sama kan, Iya, uang sama. masuk ke Old Trafford jadinya Tampa Bay. Iya, Pak, makanya kita Arsenal pengen juga gitu. pengen cepet pergi dah tuh. Arsenal masuk jadinya LA Rams. Ngomongin duit nih, nyambung obrolan tadi. Ada beberapa rumor lagi yang muncul lagi tentang isu penjualan MU Oh, take over. takeover. Kalau soal ini mungkin Adi yang bisa lebih jawab. Dia punya dia Orang dalam. Dia punya orang dalam, dia punya mata-mata. Udah kejawab juga tadi. Oktober udah bisa official 6 billion bid itu diterima Sheikh Jassim dan kawan-kawannya. Tapi ya itu tadi gue khawatir apa yang pokoknya be careful for what you wish for. Lo pikir lo keluar dari jeratan setan Amerika, ini setan Arab lebih gila lagi, lebih hancur lagi karena Tapi itu baru rumor kan, Pak? Soalnya itu baru. iya karena dia masih ada fit and proper test dan beberapa tes lainnya lagi yang juga mungkin juga bohongan aja sih. Iya. Semua bisa disogok kan. Tapi entah kenapa itu agak panjang tarik ulurnya. Mungkin juga Glazer nggak mau melepas seluruhnya. Coba untuk mungkin punya beberapa percentage share di tim itu. Ya itu hopefully akan lancar dan berakhir di Oktober nanti kan sudah berlama-lama juga nih. Karena Hampir 9 bulan ya. buat United juga di lapangan kurang efektif gitu dengan adanya cerita Mason Greenwood, cerita takeover yang nggak kelar-kelar, adanya revolt dari para penggemar yang udah begitu lama frustrasi dengan Glazer. Kemarin mereka juga protes after the match menghadapi Forest. Kalau semuanya itu sudah keluar dari pemikiran para supporter dan para pemain tentunya ntar di lapangan resultnya akan lebih baik walaupun cuma peringkat 3. Emang itu mempengaruhi banget Pak pemain, Pak. Apa tuh? Itu ya masalah rumor-rumor tadi. Oh, itu pengaruh kayak- ya, karena pemain zaman sekarang kan juga mereka sangat aktif di social media. Mereka sulit sekali untuk menghindar dari telepon dan juga kedekatan fans untuk lebih bisa berkomunikasi dari social media juga itu membuat tentunya para pemain berpikir lebih banyak ketimbang hanya bolanya aja gitu. Tapi yang diharapkan dari pemain dengan take over ini apa sih, Pak? Nggak ada. Berarti nggak ngaruh dong kalau nggak ada. Berarti nggak ngaruh dong Apa? kalau nggak ada. Yang penting udah ada kejelasan aja. Tapi kalau untuk masalah Untuk takeover, perform kan nggak ngaruh banget sih harusnya. kalau ya. perform karena gaji mereka sudah di level sekarang nggak terlalu berpengaruh. Iya, Mungkin akan ada suntikan dana untuk membeli pemain lain, tapi kan itu tidak berpengaruh untuk individual Iya, yang Iya. betul. Ya, maksud gue gitu sih. Kayaknya kalau untuk take over tuh nggak pengaruh perform mereka ya. Cuma yang berpengaruh justru untuk para supporter karena mereka sudah fed up dengan kalau Glazers. supporter iya sih itu Iya. ngaruh banget. Tapi kalau untuk pemain sih harusnya nggak ngaruh banget. Tapi kalau kecuali untuk- Greenwood ya. Kalau Greenwood itu emang Ya, Mason udah sedikit harusnya. lah mempengaruhi. Nah, itu juga Arnold terlalu berlama-lama. Gue pikir Arnold juga harusnya mengundurkan diri karena dia memberikan kesempatan Iya, untuk seorang pemain yang harusnya sudah tidak ada di Iya, bagian itu udah United lama. lagi untuk Iya. ada chance untuk masuk lagi itu merusak lah. Kalau dia sampai mengatakan Greenwood akan dimasukkan lagi ke squad, maka akan seperti perang dunia itu. Tapi susah sih Pak untuk kualitas Greenwood ya dia emang pemain muda. Dia memang pemain muda hebat, terbaik ya, hebat. terbaik. Iya. Tapi ketika dia sudah tidak bermain X amount of Setahun, year, 2 tahun. kemampuannya sudah Iya hilang. Dan juga harganya yang sampai 80 sampai 100 Tapi itu kalau udah untuk diminish. kemampuan nggak mungkin hilang Pak. Kalau skill tuh nggak mungkin hilang. Cuma dia Hilang ini doang. ball touch-nya, iya. kemudian finishing ability-nya itu hilang.
Iya cuma kebugaran aja sih. Itu Pak ya paling 3 bulan 4 bulan gitu udah balik lagi sih harusnya. Enggak sih. Tapi kalau skill tuh pemain bola tuh nggak mungkin hilang Pak. Dia nggak mau main 2 tahun apa. Tapi kalau skill itu tidak diikuti oleh hati dan perilaku yang baik, kemudian juga ketika dia masuk ke tim, kalau menurut gua dia akan masuk ke tim di Premier League atau di Championship pun tidak akan ada yang terima gitu kan. Di League One pun nggak ada. Kalau dia ke Serie A pun sulit. Dia ke La Liga juga nggak mungkin. Jadi chance dia sekarang adalah mungkin bermain di Asia. Arab juga menolak. Iya. Apa Persija nih Pak? Nah ntar kalau dia bermain untuk tim dimanapun itu juga kan ada fans-fans seperti misalnya kemarin Benjamin Mendy bermain untuk tim barunya. Lorient. Tapi di tribun juga ada gerakan anti dia gitu kan. Nah ini hal-hal yang mungkin sulit nanti untuk Mason bisa melewatinya karena pressure-nya luar biasa. Iya, kalau di Eropa mungkin nggak bisa dia. Tapi kalau untuk di luar Eropa mungkin masih ada toleran lah. Nggak seganas Eropa. Oke. Melihat abis ini kan MU ketemu nih sama satu tim yang... Sama tim Anda ya? Bukan, timnya kameramen. Tim yang tadi ngomong mulu ya? Ngomong mulu nih. Oke nih. Jadi host dong. Eki. Kan ngeliat performa Arsenal juga lagi, katakanlah Arteta nih lagi Coba-coba. sok ngide lah katakanlah. Sok ngide dengan beberapa komposisi yang seharusnya tuh ya udah pakai yang kemarin lah. Kenapa harus coba-coba lagi gitu. Nah, melihat pertandingan ke depan nih sama MU. Apa yang lu harapin? Yang harapin dari hasil pertandingan? Ya. Hasil imbang udah pasti. Tuh kan? Setuju kan? Setuju. Gua dari kemarin episode kemarin gue bilang Arsenal pasti imbang, apalagi mainnya di Emirates. Imbang. Ya Arteta mencoba satu sistem yang mungkin dia melihat sebenarnya ada potensi dari beberapa pemainnya untuk bisa bermain multiple positions, tapi tidak dengan memainkan pemain-pemain yang tidak nyaman di posisi flank seperti Thomas Partey sudah 5 kali dari musim lalu 3 kali, kali ini sudah 2 kali juga dicoba. Belum optimal. Yang mengherankan adalah kenapa wingback murni seperti Tierney bisa dilepas ke Sociedad padahal dia membutuhkan cover di situ ya, dan ketika Tomiyasu tidak ada juga ini menjadi kendalanya luar biasa gitu. Tapi itu bukan masalah karena ini awal musim. Mencoba sesuatu yang mungkin Arteta juga mungkin akan melihat reaksi dari para pemainnya dengan perubahan komposisi dan juga formasi ini. Menurut gue sih long run-nya akan membantu Arsenal untuk memecahkan masalah-masalah mereka menuju akhir musim gitu. Jadi nggak ada masalah. Kenapa orang mengatakan Kai Havertz kok dikasih kesempatan untuk bermain, dia berubah semua guna mengakomodir Kai Havertz. Kai Havertz pemain yang hebat. Kai Havertz kalau dia menemukan feel-nya dengan tim yang dia bela dan dia diberikan tanggung jawab lebih, dia akan step up. Itu yang dia tidak dapat di Chelsea gitu. Nah, gue setuju nih dengan pendapat Mas Adi. Yang nggak gue setuju itu Mas, Arteta tuh salah menempatkan pemain sih. Maksudnya, tidak menempatkan pemain di posisi-posisi yang tepat gitu kan. Terus salah pergantian pemain juga dia masih suka miss banget. Kayak di kemarin itu dia udah main menang 2-1. Ya, 10 pemain. 10 pemain, tapi dia ganti Odegaard ke Jorginho. Itu ngapain coba lu? Otaknya di mana? Ini lagi posisi menang, 10 pemain, orang ngepres. Biar kill in the game. Ini malah bertahan. Itu bodoh banget sih. Tapi itu nggak bodoh menurut gue. Itu satu konsep di mana sebenarnya dia ingin mencoba memegang kendali permainan lagi dan tidak memberikan build up opportunity buat Fulham ya. Dengan masuknya Jorginho yang nyaman bermain deep dan juga bisa tampil progresif untuk mendorong bola, kontrol yang diharapkan terjadi. Tapi memang kala itu Fulham punya Joao Palhinha yang merupakan salah satu gelandang terbaik yang bisa mengambil kontrol itu dari tim manapun gitu kan. Dan itu yang terbukti ketika bermain dengan 10 pemain, Fulham akan lebih compact, lebih merapat ke Palhinha juga. Ini membuat transformasi lapangan tengah mereka lebih hidup justru ketika dibutuhkan di menit-menit akhir. Tapi kalau menurut gue dibanding ke Jorginho, di situ masih ada Smith Rowe. Kenapa Arteta nggak mainin Smith Rowe dan dia bakal fokus untuk menyerang aja? Soalnya kalau dia menyerang, Fulham tuh bakal jarang megang bola sih. Penguasaan bola jauh banget itu. Iya, kalau intinya sih sebagai seorang manajer, ketika keadaan menuju akhir permainan, para pemain sudah letih, mereka akan coba untuk memperkuat defensively, memberikan cover yang ideal bagi pertahanan yang sedikit rapuh gitu kan. Dan Jorginho bisa step in sebagai extra defender dan juga sebagai pemain yang memulai serangan. Mungkin lo nggak suka Jorginho pada dasarnya. Gue nggak suka Jorginho, gue nggak suka Arteta dengan pergantian pemain yang salah itu sih. Oke, berarti nggak Gunners nggak makan.
Tapi pendukung Gunners luar biasa ya. Iya. Punya pelatih seperti Arteta yang sudah memberikan segalanya, bahkan lebih, tetap nggak suka. Ya. Luar biasa. Karena target hari ini juara, Pak. Nggak Target mungkin. musim ini juara. Juara itu nggak mungkin. Peringkat 2 lagi adalah yang terbaik. Cuman sekarang beda poinnya nggak sejauh musim lalu. Nggak apa. Kalau hari ini 60% juara sih. Untuk diri dia. Arteta pun nggak berani bilang kayak gitu. 60% juara gue. Oke, ngomong-ngomong soal Arsenal nih, ada hal yang lucu sebenarnya kalau menurut gue ya. Gue pengen tahu pendapatnya lu sama lu nih. Waktu banyak yang ramai di Twitter kayak, wah Onana kok gol pertama Forest jatuh duluan gitu. Kan gol pertamanya Arsenal juga sama nih. Dia kesini, boleh kemana? Coba gimana, tolong gimana menurut Anda? Gue no comment karena gue nggak bagian dari mereka. Oh iya. Oh enggak? Oh iya. Aman kan? Aman kan? Iya. Pengen tahu nggak? Gue cuma pengen tahu aja nih, banyak yang bilang, oh Onana kok gitu doang jatuh gitu kan, padahal itu mungkin itu salah satu triknya Onana kan untuk ngagetin gitu, dan dia juga mungkin agak kaget sama Rashford yang ngejar bola coba ngambil juga kan gitu. Cuman lihat kipernya Ramsdale sama aja deh. Oleh karenanya David Raya mau dimasukin. Oh iya. Gue setuju. Gue emang gue dari dulu. Udah cukup ya. Ramsdale itu emang bukan kiper terbaik sih menurut gue. Iya. Tapi ngomong mumpung ada Adi nih, Onana gimana menurut lo sampai saat ini? Onana masih menjalani satu proses untuk bisa menyatu dengan squad ya, karena dia penjaga gawang yang berbeda. Starting line dia dengan para pemain bertahan sangat dekat sekali. Itu yang mungkin membuat para pemain wingback terutama harus lebih nyaman dengan bagaimana Onana memulai pergerakannya, dan juga kalau kita melihat kemarin transisi serangan baliknya Forest, sebenarnya yang salah di situ adalah kenapa Rashford yang menjadi pemain terakhir yang meng-cover gitu kan. Dan Onana juga harusnya lebih berani. Tapi karena itu awal pertandingan, dia track back, gue ngerti. Karena kalau dia coba intercept di depan, salah, kartu merah. Iya benar. Jadi thinking dia ketika dia mau coba agresif, bergaya Onana, dia berpikir ulang bahwa ini masih di bawah 5 menit gitu kan. Jadi masih punya banyak waktu untuk timnya recovery. Jadi dia coba track back, menutup celah, tapi sudah terlambat kan. Dan menurut gue juga gol kedua juga kaget dia, maksudnya kan unexpected ball juga sebenarnya kan. Ya karena itu bola langsung ke Willy Boly. Boly tidak bergerak terlalu banyak, tapi dia tinggal menggerakkan kepala aja gitu. Emang kalau sundulan susah, Pak. Iya. Buat seorang Menarik nih. Minggu ini bakal banyak banget. Sosial media pasti rame banget nih. Komen-komen pada hate satu sama lain. Sebenarnya bukan hate sih kalau antara pendukung Arsenal sama Manchester United, itu respect sebenarnya, karena di zaman Premier League, di era Premier League tuh persaingan sebenarnya ya diawali dengan Manchester United, Arsenal yang begitu lama berkompetisi gitu kan. Jadi ada respect, ada juga rasa bahwa kalau mampu unggul dari Manchester United pun sebaliknya dari Arsenal, fans akan merasa lebih berbahagia untuk bisa menjalani hari-hari kemudian. Berarti lebih panas dibanding MU Liverpool ya, Pak? Kalau di zaman Premier League, iya. Premier League. Lebih klasik lah. Lebih klasik. Mau coba skor? Tebak skor? Oh boleh tuh. Boleh. Oh menurut lu deh, skornya berapa? 1-1. Mas Adi? 1-1. Sama Tuh kan. Oke, menarik nih. Apakah bakal kejadian draw atau benar-benar salah satu dari tim tersebut menang? Gue sih 3-0 ya. Buat Arsenal ya. Ya kita lihat Arsenal dong. Kita lihat minggu depan nih, bener. Siapa yang benar nih tebak skornya? Gue waktu dulu sama dia tebak skor jarang bener ya dia. Dia mulu sih hampir mendekati nih. Seri bener gitu. Mungkin cukup itu aja untuk episode kali ini. Oke. Kita tunggu nih, apakah minggu depan kita bakal ada materi-materi yang sangat keren untuk di roasting atau segala macam. Entah itu MU-nya menang atau MU-nya tahu sendiri. Kalau kalah pasti rame. Itulah kenapa makanya nggak MU nggak makan. Oke deh kalau gitu. Oke. Ya. Thank you Mas Adi. Sama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Bye.